Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati salamatu qulubihim wa alsinatuhum li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Kata beliau, di antara usul ahli sunnah wal jamaah, yani usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kata beliau, salamatu qulubihim, selamat hati-hati mereka, dari al-hasad, dari kedengkian, dari kemurkaan, kemarahan, dan selamatnya dari hati-hati mereka ini ahli sunnah wal jamaah dari hal tersebut itu karena hati-hati mereka dipenuhi dengan kecintaan terhadapnya, dipenuhi dengan pemuliaan terhadapnya. Secara syariat, apa yang pantas untuk mereka dari hal tersebut tanpa ada gulu. Iya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sahabat, selamat hati-hati mereka dari hasad, dengki, benci. Dan selamatnya hati mereka ini itu karena hati mereka dipenuhi dengan apa? Kecintaan terhadap mereka, penghormatan terhadap mereka, rahmat terhadap mereka, pengagungan terhadap mereka, dari apa yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan keadaan mereka, tanpa ada gulu terhadap mereka. Ini dari bentuk keselamatan hati-hati mereka ini. Kemudian wa alsinatuhum, demikian pula lisan-lisan mereka selamat dari celaan, dari takfir, tafsik, al-la'n, cercaan, dari semua ucapan-ucapan yang tidak pantas untuknya, dan selamatnya lisan-lisan mereka dari hal tersebut itu karena lisan mereka dipenuhi dengan bentuk keridhaan terhadap mereka, pujian terhadap mereka, banyaknya istighfar, meminta ampunkan untuk mereka, menyebutkan keutamaan mereka. Nah, ini dari hal yang dapat menghilangkan lisan dari celaan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah selamat lisan mereka dari cercaan, bentuk pengkafiran, hinaan. Itu karena lisan mereka dipenuhi dengan bentuk keridhaan, menyebutkan dari kebaikan mereka dan hal yang lain, pujian-pujian, yang dimana ini dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka dalam Al-Qur'an. Demikian pula dari
hadis termasuk larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Ini dia. Jadi bentuk larangan. Oleh karena itu disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah, seandainya tidak ada dalil yang menganjurkan kita untuk memuji mereka, ridho terhadap mereka, menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, maka cukuplah dari kehidupan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup di zaman yang terbaik, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah itu yang dengannya siapa yang datang setelahnya ini memuji mereka, mengagungkan mereka. Namun datang dalil yang menegaskan hal tersebut, dan datang larangan yang melarang kita untuk mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena kemuliaan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang yang mencela sahabat yaitu bentuk celaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berteman dengan orang yang tercela. Dan bentuk celaan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang memilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati. Mencela sahabat berarti mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bentuk pengurangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berteman dengan seorang yang tercela, seorang kafir, seorang yang fasik dan selainnya. Kemudian bentuk celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memilih mereka untuk sebagai sahabat Nabi SAW yang sebagaimana dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala melihat terhadap hati-hati mereka, kemudian mereka dipilih menjadi sahabat Nabi SAW, menemani mereka untuk menyebarkan Islam, Kata beliau, kama wasafahumullahu li ashabi Rasulillah SAW. Iya. Selamat lisan mereka, hati mereka pada sahabat Nabi SAW. Ini sahabat, semua sahabat Nabi SAW yang menjadi sahabat Nabi SAW. Sahabat sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, yaitu man laqiya Nabi SAW mu'minan bihi wa mata ala al-Islam walau takhallalathu riddah. Jadi siapa yang berjumpa dengan Nabi, laqiya ini lebih umum daripada ro'ah. Kalau siapa yang melihat berarti harus dia orang yang melihat. Tapi kalau berjumpa ini lebih umum. Siapa yang berjumpa dengan Nabi SAW tapi dalam keadaan dia beriman dengannya. Kalau dia berjumpa tidak beriman, nah itu bukan sahabat. Seperti siapa? Abu Thalib. Iya. Paman Nabi SAW berjumpa dengan Nabi, berbicara. Iya. Tapi bukan sahabat Nabi SAW, karena dia berjumpa namun tidak dalam keadaan beriman. Wa mata ala dzalik, dan meninggal di atas keislaman itu. Dia berjumpa dan beriman, kemudian dia bawa keimanan itu sampai meninggal. Kalau dia berjumpa dalam keadaan beriman, kemudian setelah itu dia kufur, riddah, maka dia tidak termasuk dari orang yang menjadi sahabat Nabi SAW. Banyak ya. Ada beberapa dari sahabat itu dia keluar dari keimanannya setelah beriman kepada Nabi SAW. Seperti Abdullah ibn Jahsh, ya, meninggal dalam keadaan Nasrani. Abdullah atau Ubaidillah? Ubaidillah, ahsan. Iya, Ubaidillah. Abdullah bukan ya, sahabat. Ubaidillah, ahsan. Karena ada dua.
Taib. Jadi siapa yang berjumpa dengan Nabi SAW, itulah sahabatnya. Berjumpa dalam keadaan beriman dan meninggal di atas keimanannya itu. Berjumpa, dia duduk bersamanya, panjang duduknya ataupun pendek. Dia meriwayatkan dari hadis Nabi SAW atau tidak meriwayatkan. Dia ikut berperang atau tidak berperang. Dia berjumpa tidak melihat atau melihat. Maka ini dari sahabat Nabi SAW. Selama dia berjumpa dalam keadaan beriman dan meninggal di atas keimanannya, itu dia 3 syaratnya. Ditambah dengan walau takhallalat suriddah, walaupun diselingi dengan kemurtadan. Iya. Kata beliau, kama wasafahumullahu bihi fi qoulihi ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim. Kata beliau, orang-orang yang datang setelah mereka dari sahabat Nabi SAW, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka mengatakan, ya Rabb, ampunilah untuk kami dan saudara-saudara kami, yang mana itu alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kita dengan keimanan. Ini para sahabat. Wala taj'alu fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan pada hati-hati kami itu kebencian, hasad atau yang lain dari penyakit-penyakit hati. Rabbana innaka raufur rahim. Jadi ini dalil, ya, bagaimana orang yang datang setelahnya itu, ini masuk dalam ayat ini dari ahli sunnah wal jamaah. Mereka selamat hati-hati mereka dan lisan mereka dari celaan hasad terhadap para sahabat, yang dimana mereka dipenuhi dengan istighfar dan pengagungan terhadapnya dari keutamaan yang mereka miliki bersama Nabi SAW dan keutamaan yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang datang setelahnya dari sahabat ini, mereka meminta ampunkan kepada diri mereka sendiri, kemudian kepada saudara-saudaranya dari yang mendahului mereka dari keimanan, yaitu para sahabat. Mendahului mereka dari keimanan itu para sahabat. Kemudian kata beliau, ta'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk selamatnya hati mereka pertama, kemudian selamat dari lisan mereka, selamat dari cecaan, hinaan. Hati mereka selamat dari hasad, kedengkian, kebencian. Itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bentuk ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencela sahabatku. Maka demi jiwaku yang berada di tangannya, seandainya salah satu dari kalian berinfak semisal dengan gunung Uhud emas, maksudnya berinfak emas sebanyak atau sebesar gunung Uhud, maka apa yang kalian infakkan itu tidak akan sampai dari satu mud dari pahala mereka ataupun setengahnya. Nah, ini yang membedakan apa? Keimanan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dalam hatinya, ya, dari amalan hati, keutamaan yang mereka miliki, hidup bersama Nabi SAW, hidup di awal-awal Islam, bagaimana mereka mendakwakan Islam, apa yang mereka nukil dari Nabi SAW, sehingga itu semua sampai kepada kita. Sampai kepada kita. Kalau kita mencela sahabat,
ya, dikatakan mereka kafir, fasik. Berarti apa yang mereka sampaikan kepada kita, kita terima atau tidak? Dari agama ini. Lalu siapa lagi yang bisa mengambil kepada Nabi SAW kalau bukan mereka? Siapa yang lagi mau kita percayai kalau bukan mereka yang langsung bertemu dengan Nabi, mengambil agama dari Nabi SAW, mencela Nabi SAW atau mencoba para sahabat, kemudian dia mengambil riwayat-riwayatnya. Bagaimana? Iya, mengambil agama melalui jalan-jalannya. Iya, tidak mungkin dia mengakui bahwasanya saya mengambil dari Nabi. Itu sudah tidak masuk akal. Jadi bersamaan mereka mencela sahabat, ada yang dikafirkan, ada yang dijadikan fasik, bahkan menjadikan semuanya fasik. Tapi bersamaan dengan itu mengambil agama melalui jalan mereka. Jadi ini perkara yang ajib, perkara yang ajib. Jadi sabda Nabi SAW di sini menunjukkan bahwasanya larangan untuk mencela mereka, larangan untuk mencela mereka, dan menjadikan keimanan yang mereka miliki ini luar biasa. Keutamaan yang mereka miliki di sisi Allah SWT sangat besar. Sampai-sampai seorang yang berinfak, ya, yang datang setelahnya sebesar apapun, bahkan sebesar dari gunung di sini, itu tidak sampai dari apa yang mereka amalkan dari keimanannya. Dari keimanannya. Oleh karena itu disebutkan oleh Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah, dikatakan ma sabaqahum Abu Bakar bikathrati salatin wala siyamin. Tidak ada yang didahului oleh Abu Bakar dari mereka ini dengan banyaknya salat atau puasa. Iya, Abu Bakar yang paling utama dari sahabat, ya, dari umat ini setelah Nabi SAW yang paling utama adalah Abu Bakar. Akan datang pembahasannya. Disebutkan bahwasanya keutamaan Abu Bakar ini bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya puasa, namun sesuatu yang tetap dalam hatinya dari keimanan. Oleh karena itu Abu Bakar, ya, yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki. Ya, perhatikan. Pertama menemani Rasulullah SAW. Namun berapa riwayatnya? Cuma 200-an atau 100-an. Dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu 4 tahun bersama Nabi SAW, namun memiliki riwayat 2 kantong. Ya, sampai kepada kita ada 5.000 lebih. 5.374 kalau tidak salah. Riwayat menjadikan dia hufad dari sahabat. Iya. Tidak ada yang mendahului mereka dari Abu Bakar kecuali apa yang ada dalam hatinya dari keimanan. Oleh karena itu, kadang amalan hati itu lebih besar daripada amalan zahir. Kadang antum melihat orang dengan zahirnya Masya Allah, iya, namun tingkatan hati itu lebih besar daripada amalan tingkatan zahir. Kadang seperti itu. Selamat dari, karena amalan hati sesuatu yang tidak terlihat, iya, bisa disembunyi. Jadi salamatul qalb itu lebih utama dibandingkan dari amalan-amalan zahir. Walaupun amalan zahir itu ya jelas, tapi amalan hati itu tingkatannya lebih besar dibanding amalan zahir. Karena amalan hati tidak terlihat dari hasad, dengki, iya, kekufuran. Nah, itu sudah lewat dari hadis, ya. Seorang yang beramal dengan amalan kebaikan sampai tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali apa? Satu hasta atau satu dira. Namun di akhir dari kehidupannya apa? Dia beramal amalan jelek, amalan neraka, kemudian masuk neraka. Ini apa yang menjadikan seperti itu? Hatinya. Makanya dalam riwayat apa? Beramal dari apa yang nampak dari manusia. Namun hatinya ada kekufuran. Ada hal yang dia benci dari agama Islam sehingga dinampakkan oleh Allah SWT di akhir dari kehidupannya.
di akhir dari kehidupannya. Jadi ini keutamaan yang mereka miliki, para sahabat bersama Nabi SAW. Kemudian dari sahabat itu semuanya dari sesuatu yang diterima dari beritanya. Diistilahkan dalam istilah hadis, itu kulluhum udul, terpercaya. Iya. Oleh karena itu riwayat-riwayat mereka, kalau ada dari tabi'in mengatakan qala rajulun min ashabi Rasulullah SAW annahu qala Rasulullah SAW, itu tidak ada masalah. Iya. Walaupun dia mubham, dia diketahui siapa ini laki-laki, tapi dikatakan dia dari sahabat Nabi SAW, maka sudah. Walaupun dia tidak dengar dari Nabi SAW, dia cuma ambil dari sahabat yang lain, dari kibar sahabat, maka tetap diterima. Iya, tetap diterima. Jadi dari bentuk keutamaannya, dari apa yang mereka sampaikan, selama itu bersambung kepada sahabatnya yang diketahui atau tidak, maka itu tidak ada masalah dalam periwayatan, tidak ada masalah dalam periwayatan. Selama itu bersambung sampai kepada sahabat. Kemudian kata beliau, wa yaqbaluna ma jaa bihi alkitab was sunnah wal ijma'u min fadailihim wa maratibihim. Ini setelahnya. Iya. Kata beliau, kemudian ahli sunnah wal jamaah menerima apa yang datang dengannya kitab, sunnah dan ijma' dari keutamaan mereka dan tingkatan mereka. Jadi sahabat disebutkan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma' memiliki apa? Keutamaan. Apa yang datang dari dua ini, ya, maka itu diterima. Kemudian dari sahabat ini, kata beliau, diterima juga dari tingkatan-tingkatan mereka. Kenapa? Karena mereka dari satu yang lain memiliki apa? Keutamaan masing-masing. Yang paling utama siapa? Ya, terutama dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Iya. Dan dari Khulafa Ar-Rasyidun ini ada satu lagi yang paling utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Umat yang paling utama setelah, atau manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW, atau para nabi. Kata beliau, wa yaqbaluna ma jaa bihil kitab was sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim. Dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ini dia. Jadi orang-orang yang terdahulu dari orang-orang muhajir dan ansar, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan dari keutamaannya Allah ridho terhadap mereka. Ini dari keutamaan sahabat secara umum. Kemudian Allah katakan, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Allah janjikan untuk mereka surga, di bawahnya mengalir sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Ini keutamaan. Iya. Keutamaan dari sahabat Nabi SAW. Di dalam ayat lain Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya. Bersama siapa ini? Bersama Nabi SAW. Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, namun di antara mereka saling merahmati, berkasih sayang. Tarahum ruk'an sujjada, kau melihat mereka sujud rukut, yabtaguna fadlan min rabbihim,
Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Ini sifat mereka. Mereka sujud, ruku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan dan mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Iya, tanda-tanda dari wajah mereka ada dari bekas-bekas sujud. Dari bekas sujud. Ya, bagaimana giatnya mereka dalam ibadah. Giatnya mereka dalam ibadah. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Demikianlah sifat mereka disebutkan dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa dan kitab Injil yang diturunkan kepada Isa. Kazar'in akhraja shatahu fa'azarahu fastaghlafa fastawa ala suqih yu'jibuhu az-zurra' liyaghiza bihimul kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Iya, ini dari keutamaan sahabat dalam Al-Qur'an. Dalam hadis apa yang berlalu bersama kita? Larangan Nabi SAW untuk mencela mereka. La tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Nah, ini hadis dari Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis lain datang dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi SAW, khairun nasi qarni. Iya, sebaik-baik generasi manusia itu di generasiku. Summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Kemudian siapa yang datang setelahnya dan siapa yang datang setelahnya. Ini dari keutamaan para sahabat. Demikian pula datang dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, an-nujumu amanatun lis-sama' fa idza dhahabatin nujumu atas sama'a ma tu'adu. Yaitu bintang itu sebagai nahan dari bumi, dari langit. Disebutkan kalau hilang bintangnya maka langit itu akan datang apa yang dijanjikan. Iya, pada hari kiamat terbelah. Kemudian wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Saya benteng atau penjaga dari untuk sahabatku dari mana? Dari fitnah dan perselisihan hati. Kalau saya sudah pergi maka akan datang padanya apa yang dijanjikan, perselisihan. Ya kan? Tidak ada lagi tempat untuk bertanya, rujukan. Kemudian kata Nabi SAW, wa ashabi amanatun li ummati. Ya, ini syahidnya. Dan sahabatku itu amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kalau sudah pergi sahabatku, maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan. Janjikan apa padanya? Nampak bid'ah. Ya. Sebelum perginya sahabat saja sudah muncul fitnah khawarij. Iya. Kemudian hilang sahabat, muncul fitnah khawarij, qadariyah. Tatkala hilang sahabat, sudah. Ya. Masing-masing orang berpikir. Ini dari sahabat. Ya, dari keutamaan sahabat menjadi penegak benteng dari umatnya ketika Nabi SAW sudah pergi. Nah, ini dari keutamaan dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian menerima juga dari marotibnya, dari tingkatan-tingkatannya.
Mereka memiliki tingkatan-tingkatan. Wa yufaddiluna man anfaqa min qabl fathi wa huwa sulhul Hudaybiyah. Dan mereka menjadikan yang utama siapa yang berinfak sebelum Fathul Makkah, yaitu sulhul Hudaybiyah. Ini disebutkan di sini sebelum Fathah itu, Fathul Makkah itu sulh al-Hudaybiyah. Ini dari ucapan jumhur ulama. Dan ini disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini. Wa qatala ala man anfaqa min ba'du wa qatal. Jadi mereka mengedepankan siapa yang berinfak sebelum fath. Begitu pula orang yang berperang terhadap orang yang berinfak setelahnya. Setelah orang yang berinfak setelahnya. Wa yufaddiluna al-muhajirina 'ala al-ansar. Dan mereka mengedepankan orang-orang muhajir terhadap orang-orang ansor. Jadi ini dalam ayat disebutkan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La yastawi minkum man anfaqa min qabl fathi wa qatal." Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fathul Makkah dan orang yang berperang. Ulaika 'azamu darajatan minal ladina, mereka ini yang paling lebih tinggi derajatnya. Iya. Keutamaannya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Dari orang-orang yang berinfak setelahnya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala wa kullu wa'adallahu al-husna. Namun dari keutamaannya mereka ini adalah orang-orang yang janjikan surga untuknya, disiapkan untuknya surga. Ini dari keutamaan secara umum. Mereka ini orang-orang yang dijanjikan surga. Ya, dijanjikan surga. Namun dari antara mereka ada yang lebih utama lagi, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Secara umum, orang yang berinfak sebelum Fathul Makkah atau Sulh Hudaybiyah ini lebih utama dibandingkan orang yang berinfak setelah adanya Fathul Makkah. Kemudian kata beliau, wa yufaddiluna al-muhajirina 'ala al-ansar. Demikian pula secara umum mereka mengedepankan orang-orang muhajir daripada orang-orang ansor. Sebagaimana dalam ayat as-sabiqu was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Ini dalam ayat dikedepankannya al-muhajirin wal ansar. Dalam ayat lain laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar. Ini pula apa? Pengedepangan dari al-muhajirin wal ansar. Dan di ayat lain juga ada disebutkan. Dan orang muhajirun itu orang-orang yang berhijrah bersama Nabi SAW dari negerinya ke negeri Madinah sebelum Fathul Makkah. Ini orang muhajir, orang yang berhijrah dari negeri mereka ke Madinah sebelum Al-Fath. Adapun orang Ansor, mereka ini orang-orang yang di mana Rasulullah SAW berhijrah kepadanya di Madinah. Jadi orang-orang muhajirun itu lebih utama dibanding orang-orang Ansor. Secara apa? Secara umum ya. Adapun dari person-personnya itu ada dari orang Ansor lebih utama dibandingkan orang muhajir. Namun orang muhajir ini 4 semuanya yang paling utama dari Khulafa ar-Rasyidun. Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian siapa? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ini dari rincian secara umum dari sahabat, dari tingkatan mereka siapa yang paling utama. Adapun nanti secara rinci dari al-muhajirun wal ansar itu ada. Insyaallah disebutkan nanti dari keutamaan Abu Bakar, kemudian sahabat yang lain datang setelahnya yang dibawa dari keutamaan Abu Bakar. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.